Iya, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Kholik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, monggo bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba. Radina billahi rabba. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Wa hifdzal mursalin. Wa hifdzal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Sambil jalan, sambil nunggu. Ya. Pelan-pelan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada ayat Al-Maidah 98-99. Yang pertama, i'lamu. Apa yang kita tahu, kira-kira i'lamu itu isim, fi'il, atau harf? Fi'il. Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il. Alam. Fi'il apa? Alam tahunya. I'lam. Fi'il. Fi'il Fi'il amr. madi. Fi'il amr. Oh, amar. Iya, Oh, perintah. iya. Fi'il amr. Ya, ya. Jadi, i'lam dari kata alima, ya'lamu, i'lam. Nah, kalau tunggal i'lam terus ditambahi wawu untuk kalian, untuk jamak. Jadi, i'lamu, ketahuilah oleh kalian. Oke, fi'il ya, fi'il amr. Yang kedua, wawunya apa? Isim. Isim. Isim apa? Isim domir. Isim domir. Oke, domir ya. Kemudian nomor 3, anna. Inna harf. Ya, harf. Inna, anna itu sama ya. Inna, anna. Jadi maknanya sama, fungsinya sama, hanya beda di A sama I aja. Nah, pernah tahu kan bedanya? Inna sama anna? Kalau makna sama. Apa ya, lupa. Ya, gini itu cara ini meletakkan saja. Jadi kalau anna itu di tengah-tengah biasanya, di tengah kalimat. Ya. Kalau inna itu di awal, di awal. Depan. Nah, di ayat ini ada dua, ada anna nomor 3 dan anna nomor 8. Ya. Nah, dua-duanya di tengah. Jadi sudah ada kata yang mendahului sehingga dia dibaca anna. Oke. Kemudian nomor 4, Allah. Allah. Isim. Allah. Isim. Isim, kemudian syadidu. Nomor 5. Syadidu. Fi'il. Syadidu. Syadid. Isim. Isim. Apa sebabnya? Dirinya. Karena belakangnya turun. Bi. Nyender. Mudhaf. Nyender. Mudhaf. Disandarkan ke al-iqabi. Jadi otomatis nomor 6 juga isim. Ini juga isim karena yang nyender dan yang disandari sama, mudhaf dan mudhaf ilaih. Lihat spion ya, Pak. Iya, lihat spion. Yang kiri. Ya. Kemudian nomor 7. Wah, apa wah? Oke, har. Kemudian anna nomor 8. Kemudian Allah. Isim. Isim. Terus wafurun 10. Isim. Isim.
isim. Terus rahimun. 11. Isim. Isim. Sekarang mah ingat Harf. ma di sini isim fi'il atau harf? Tidak ya. Apa yang? Apa yang ala Kalau apa yang isim. Isim. Kalau tidak harf. Oh tidak, karena ada ilah ya. Nah, Ilah. ala ilah. ini kan ada apa Ada namanya? ma, Ada ma, ada ilah nomor 15. Nanti ma-nya artinya tidak. tidak. Tuh, ada yang baru datang? Iya, baru ya hadir. Ayo, wes. Ya, silakan. Jadi kalau ketemu ma itu hati-hati. Ya, di dulu pelajaran awal-awal dulu. Jadi ma itu ada dua arti, ada yang artinya apa yang, ada yang artinya tidak. Bila ma artinya apa yang, maka ma itu isim. Namun bila ma artinya tidak, maka dia adalah harf. Nah, kalau dulu juga sudah kita pelajari bagaimana cara membedakan ma yang artinya apa yang dan ma yang artinya tidak. Pada dasarnya ma itu mayoritas akan bermakna apa ya. Hanya beberapa sebab yang membuat ma itu akan bermakna tidak. Di antaranya dan yang paling pasti di antara semua tanda-tanda itu adalah ma diikuti oleh illa, diikuti oleh kata kecuali. Ada di belakang. Kalau sudah ada ilah itu pasti ma-nya artinya tidak. Kalau tidak berarti ma adalah harf. Nomor 12 harf. Kemudian nomor 13 ala. Apa ala? Harf. 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 Kemudian nomor 14 ar-rasuli. Isim. Isim. Kemudian nomor 15 ilah. Harf. 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 Kemudian al-balawu. Nah, Isim. Isim. wa 17. Harf. Harf. Kemudian Allah 18. Isim. Oke. Ya'lamu Isim. 19. Fiil. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il apa? Fiil mudori. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa? Fiil mudori apa lagi? Mudhari. Apalagi? Ini panjang namanya ini. Fi'il mudhari kan mudhari ada 3 macam. Apa Mbak Ani? Ada sahih akhir, ada mu'tal akhir, ada afal khamsah. Masih ingat kan? Ya. Ada fi'il mudhari sahih akhir, ada fi'il mudhari mu'tal akhir, ada fi'il mudhari afal khamsah. Jadi gini aja. Fi'il mudhari itu memang ada. istilahnya ada 3 ya. Tapi penyebabnya itu ada 2. Jadi yang membuat fi'il mudhari itu ada 3 macam itu penyebabnya yang membedakan itu 2 hal ya. Yang pertama kita lihat huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya ini ya. Dalam hal ini ya'lamu itu kan huruf terakhirnya mim yang asli. Ya. Sekarang pertanyaannya, itu mim ada tambahan nggak? Maksudnya tambahan itu tambahan kata ganti dhamir seperti wawu untuk jamak, alif untuk berdua atau apa namanya ya untuk kamu satu perempuan. Ada atau tidak? Iya. Iya. Tidak ada. Di belakang. Oh, di belakang. Ada. Nggak ada. Maka kalau nggak ada pilihannya 2. Nah ini ya, kalau tidak ada tambahan, maka kita lihat hurufnya itu adalah huruf yang sakit atau huruf yang sehat. Huruf yang sakit ada berapa? Ada 3. Ada 3. Alif, Alif, waw, Ya. ya. Nah, mem itu kan berarti sehat atau sakit? Sehat. Sehat. Nah, sehat itu bahasa Arabnya sahih. Sahih. Namanya sahih akhir. Sahih akhir. Oh, sahih akhir. Gitu ya. Jadi saya ulang, fi'il mudhari itu kan ada 3 macam. Dari 3 itu 3 macam apa aja Pak Ustadz? 3 macam. Nah, sebentar kalau gitu saya tutup dulu ya. Ya. Catat ya. Lagi nyari Cari itu. dulu filenya. Fi'il mudhari. Kayaknya kita harus ke rumah Ani deh, Bun. Belajar ya. Iya, kayaknya ya. Biar Aku nyari coklat nggak ketemu juga nih. biar petanya lebih jelas ya.
Atau ketemu Pak Ustadz sekali. Iya. Matanya dibuka Makanya. semua. Kalau mau Iya, Q&A. Mudori udah, terus Mudori apa? Wah, Iya. itu dia. Bentar. Pembagian fi'il mudhari. Oh, film Mudori yang tidak dari sana. Ketemu? Sudah ketemu belum? Belum. Nah, ini aja deh. Nah, Film Mudori yang apa sih tadi Pak Ustadz bilangnya kalau yang akhirnya sehat apa namanya tadi? ini dulu. Ada huruf di belakang. Udah kelihatan belum? Belum? Udah. Nah, Ya, Nah, kelihatan. Jadi fi'il mudhari itu istilahnya ada 3 macam Ah, pembagiannya ya. Yang pertama ada sahih akhir, ada mu'tallun akhir, ada af'alul khamsah. akhir. Nah, sebenarnya 3 ini akhir. cara melihatnya begini. Ini aja. Jadi fi'il mudhari itu untuk menuju ke sini lihatnya ini dulu. Jadi ada fi'il mudhari itu huruf terakhirnya tidak bersambung dengan apapun. Oke. Seperti tadi ya'lamu gitu kan. Ya. Yang kedua, yang huruf terakhirnya itu bersambung dengan alif untuk bermakna dua atau wawu untuk jamak mudzakkar atau bersambung dengan ya. Gitu ya. Jadi ada tambahan atau tidak ada tambahan itu dulu. Oke. Ya. Nah, kalau tidak ada tambahan seperti yang kiri, kalau tidak ada tambahan maka kita harus lihat huruf terakhirnya itu. Huruf terakhirnya itu sehat atau sakit. Kita tahu bahwa dari 29 huruf Arab, huruf hijaiyah itu ada 3 yang sakit, yang sehat 26. Hmm. Nah, Oh, yang sakit itu ada 3 yaitu alif, wawu atau ya. Tapi yang dimaksud alif wawu ya itu adalah alif wawu ya yang huruf asli, bukan huruf dhamir, bukan kata ganti ya. Berbeda dengan alif yang di sini. Alif yang di sini, alif wawu ya yang di sebelah kanan itu huruf asli. Kalau di sini nanti hurufnya huruf yang yang sakit. Nah, kalau huruf terakhirnya tidak bersambung dengan apapun, maka ada 2 kemungkinan, bisa jadi sahih akhir, bisa jadi apa? Mu'tal akhir. Akhir. Maksudnya bila akhirnya itu sehat maka dinamakan sahih akhir. Sahih akhir. Bila akhirnya itu sakit namanya mu'tal akhir. Sahih akhir. Ya. Jadi sakit tuh yang tadi huruf 3 itu. Ya, huruf aslinya ya, huruf asli yang paling terakhir apakah dia itu huruf yang sakit atau sehat. Kalau sakit berarti mu'tal akhir, kalau sehat namanya sahih akhir. Nah, yang berikutnya yang sebelah kanan, ini huruf terakhirnya bersambung dengan alif, wawu, atau ya. Alif untuk 2, wawu untuk jamak, atau ya untuk kamu satu. Contohnya Pak Ustadz, af'al khamsah. Yang mu'tal akhir, sahih akhir yang tadi kan? Ini sahih akhir dulu. Nah, contohnya begini, ini ya'lamu nih. Ya'lamu ya. Ya'lamu ini huruf terakhirnya apa? Mem. Mim. Mem ini ada tambahan nggak setelah mem? Enggak. Nggak ada. Udah, sekarang mem itu huruf sakit atau sehat? Sehat. Ya, sudah, berarti namanya sahih akhir. Oke. Gitu ya. Yaftahu. Yaftahu ini huruf terakhirnya ada tambahan nggak? Nggak ada. Ada. Nah, sekarang ha itu sakit atau sehat? Sehat. Sehat. Maka namanya sahih Akhir. Paham kan? Ya. Sekarang Ini udah dikasih ya Pak Ustadz bahan ini? Kayaknya belum deh. belum dilihat atau belum dikirim? Belum dikirim. Makanya saya bingung. Saya juga nyari-nyari nih. Nggak ada. Barusan nyari-nyari di itu. Nanti saya cek lagi. Belum Bentar. Ya, nggak ada salahnya ngirim lagi, nggak apa-apa. Iya. Nah, Terus
Yang sahih apa tadi? Fi'il. Bukan. Mu'tal akhir. Mu'tal akhir. Fi'il mudhari. Bukan. Nah, sekarang sudah saya kirim di grup lagi. Nggak tahu nih. Nanti diurutkan sendiri ya. Jadi ada 0, 1, 2, 3 itu. Nah, jadi yang kedua ya. Yang mudhari mu'tal akhir sekarang. Coba kita lihat. Ini Yahdi. Yahdi ini fi'il mudhari bukan? Oh. Fi'il Iya, mudhari. mudhari. Tanda mudhari'nya mana? Ada Ada ya di depan. ya. Ya, yang di kanan ya. Oke, kalau begitu huruf aslinya apa? Yahdi. Hadaya. Ya. 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 Huruf oke. Huruf terakhir yang asli apa? Iya. Ya. Ya. Setelah ya ada tambahan nggak? Tidak ada. Berarti kita cari lagi. Sekarang ya itu huruf yang sakit atau sehat? Sakit. Sakit. Nah, Sakit ya. sakit. Berarti Sakit. namanya mu'tal. Oh. Kalau akhirnya sehat, sahih akhir. Sahih akhir, mu'tal Mu'tal fi'il akhir. mudhari mu'tal akhir. Nah, sekarang nih yad'u. Yad'u yang mana ya? Yad'u Ya, ini fi'il mudhari bukan? mudhari. Mudhari. Tanda mudhari'nya mana? Ya, ada ya. Ada ya di depannya. Huruf terakhir, huruf aslinya apa saja? Dal, Dal, waw. Ai. Main wawu. Oke, wawu di sini berarti huruf asli atau huruf tambahan? Asli. Huruf asli. Kalau huruf asli berarti huruf wawu itu termasuk sakit atau sehat? Sakit. Sakit. Berarti namanya mu'tal akhir. Mu'tal Mu'tal akhir. akhir. Oh, gitu. Satu lagi, yardo. Yardo ini fi'il apa? Contohnya. Fi'il Ya, mudhari. Tanda mudhari'nya. ada ya. Ada ya. Ya, yang sebelah kanan. Sekarang yardo ini huruf aslinya apa saja? Ro, do, Ro, ya. do, ya. Ro, dot, alif. Oh iya alif. Ya, alif bengkok nih. Benar alif. Alif bengkok. Ini bedanya kalau Yahdi, ini huruf apa Yahdi? Iya. Ya, kalau Yardo ini huruf apa? Alif bengkok. Oh, alif. Kenapa? Karena sebelumnya Yahdi. ini Yahdi, ini ya karena dalnya kasroh. 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 Itu Kalau ini dinamakan alif karena sebelumnya fathah. 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 Ya, Jadi itu kalau dibaca ya rudo panjang gitu ya ya? panjang, harus panjang. Oh, begitu. Nah, sekarang kalau ini fi'il mudhari kan, tanda mudhari'nya mana? Ada ya. Ada ya di Nah, depannya. berarti huruf aslinya apa? Ro, Rodo, ya. Rodo alif. Ya, yang Alif. tertulis alif kan. Ada tambahan nggak setelahnya? Nggak ada kan? Tidak ada. Nah, sekarang alif itu sakit atau sehat? Sakit. Sakit. Nah, berarti namanya mu'tal. Mu'tal akhir. Beri mu'tal akhir. Gimana? Sahih akhir. Nah, sudah kembali? Sudah. Sudah kembali. Sudah. Oke, sekarang Huruf ilah itu huruf sakit itu ya Pak? ya ilah itu sakit. Makanya mu'tal. Mu'tal itu dari kata ilah. Oke, sekarang yang af'al khomsah. Ini ya. Dari sisi arti, khomsah itu berapa? 5. 5. Berarti fi'il yang ada 5 model gitu loh. Oh. Ya. Oke. Bisa. Af'al khomsah itu fi'il yang 5. Tapi secara pengertiannya, definisinya, fi'il mudhari af'al khomsah itu adalah fi'il mudhari yang huruf terakhirnya itu ada tambahan alif untuk menunjukkan 2 atau wawu untuk menunjukkan lebih dari 2 jamak mudzakkar atau ya untuk kamu satu perempuan. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Nih, contohnya yang alif. Yaftahani dan taftahani. Kalau kita lihat, coba yaftahani itu fi'il mudhari yang ini ya, sebelah kanan.
Yaftahani ini fi'il mudhari dengan ciri apa? Depannya apa? Ya. 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 Oke, sekarang huruf aslinya apa? Fa. Fataha. Oke. Fatah. Setelah alif, setelah ha ada tambahannya. Ada. Apa? Ada Alif. tambahan alif. Alif. Oke, Alif. alif itu untuk berdua. Nah, kalau ada tambahan alif untuk menunjukkan dua orang berarti dia termasuk af'al khamsah. Fi'il mudhari af'al khamsah. Oke, Khamsah. sekarang ini yaftahuna fi'il mudhari kan? Ya. Tanda mudhari'nya mana? Ya. Ya. Ada ya. Huruf aslinya apa saja? Fa. Ta. Fataha. Setelah ha ada tambahan nggak? Wow. Ada wawu. Wawu kan? Wawu ini untuk jamak. Berarti ya namanya fi'il mudhari af'al khamsah. 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 Terus ini taftahina fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il. Mudhari. Fi'il mudhari. Tanda mudhari'nya mana? Ada ta. Ada tak di depannya. Huruf aslinya apa saja? Fa. Fataha. Wataha. Sekarang huruf ha sebagai huruf terakhir setelah ha ada tambahan nggak? Ada. Ada Apa? ya. 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 Ini untuk kamu satu perempuan ya, anti. Nah, ini berarti fi'il mudhari af'al khamsah. Nah, sekarang kenapa Khamsah. disebut khamsah? Kenapa disebut 5? Kita coba perhatikan. Yang baris pertama aja ya. Sekarang ini bacanya apa ini? Yaftaha. Yaftahani. Kalau ini bacanya apa? Taftahani. Oke, sekarang yaftahani dengan taftahani itu sama-sama ada alifnya nggak? Iya. Ada. Oke, bedanya di mana? Ada Di tambahan. ya dan tak. Nah, yaftahani depannya pakai ya, taftahani pakai ta. Ini pakai ya, tapi sama-sama alif kan? Iya. Oke. Ya. Sekarang ini, yang dua ini. Yaftahuna dengan taftahuna, sama-sama ada wawunya kan? Ya. Sama-sama ada wawu. Bedanya di mana? Ya amata. Satunya ya sama tak. Jadi, kalau tambahannya di belakangnya ada alif, bisa jadi depannya pakai ya, bisa jadi depannya pakai ta. Ya. Begitu pula terjadi bila di belakangnya ada wawu ya, depannya itu Ya. bisa ya, bisa juga ta. Nah, sedangkan yang ini, taftahina, setelah huruf terakhir tambahnya apa? Ya. Ya. Oke. Ya. Setelah, kalau di belakangnya ya itu, depannya hanya ta, tidak ada pakai ya. Jadi kalau di belakangnya ya, depannya itu hanya pilihannya cuma ta. Tidak ada depannya ya. Berbeda kalau belakangnya wawu. Kalau belakangnya wawu, depannya ada yang menggunakan ya, ada yang menggunakan ta. Begitu pula kalau di belakangnya alif, ada depannya yang pakai ya, ada depannya pakai ta. Jadi kesimpulannya begini. Kalau fi'il mudhari yang belakangnya ada alif, itu depannya ada berapa macam? Dua. Ya dan tak. Dua, ya sama ta. Kemudian yang pakai wawu Ada dua. ada dua Ya. juga. Ada dua. Oke. Sekarang yang belakangnya ta ada berapa? Satu. Jadi dua tambah satu berapa? 5. Nah, 5. itu kenapa dinamakan afal khamsah. 3. Ya, makanya kenapa dinamakan afal khamsah karena jumlahnya 5. Oh. Alif Iya. alif 2 kali, wawu 2 kali, ya sekali. Bisa dipaham nggak? Bisa. Ya. Nah, jadi karena alifnya 2 kali, ya. Jadi alif itu 2 kali, ada yang menggunakan ya, ada yang menggunakan ta. Yang menggunakan belakangnya ditambah wawu juga ada yang pakai ya, ada yang pakai ta. Jadi 2 tambah 2 4. Sedangkan sisanya yang belakangnya ya, ini pilihannya cuma ta saja. Jadi tambah 1, 4 tambah 1 berarti tambah dengan 5. Makanya itulah khamsah. Hafal khamsah itu fi'il yang ada 5 pola, 5 model. Jadi jumlahnya totalnya adalah 5. Itulah kemudian dinamakan fi'il mudhari khamsah. Bisa ditangkap ya? Oke. Ya, Pak. Sekarang nanti kita coba. Oke. Sampai akhir. Oke. Tadi sampai di 20. Ya lamu. 19.
Oke, ya'lamu kan? Tadi kalau Ya. begitu ya'lamu ini fi'il mudhari apa namanya? Yang sehat. Sohih. Sohih. Sohih Ah, akhir. Akhir. Oke, sekarang nomor 20. Artinya apa? Ma di sini artinya tidak. Hmm? Kalau tidak, Harf. kalau yang ini artinya apa yang? Oh iya, Kalau sorry, apa yang kalau yang tidak nomor 12. Sedangkan yang nomor 20 ini apa yang berarti? Isim atau apa harf? yang Isim atau harf? apa yang berarti isim. Isim ya. Isim. Sekarang 21. Tubduna. 21 isim fi'il atau Fi'il mudhari. fi'il Al-khamsah. mudhari. Fi'il mudhari apa? Af'al khamsah. Afal khamsah karena ada tambahnya kan? Kayak Ya. gitu. Mudhari afal khamsah. Terus nomor 22. Nomor 22 ini apa? Isim. Isim apa namanya? Isim domir. Isim dhamir. Terus 23. Wah, apa wah? Harf. Apa yang isim? Ya, yang 24 isim. Maya. Oh, 24 ya. Oke. Kemudian nomor 25. Taktumun. Fi'il mudhari Terus? af'al khamsah. Oke, afal khamsah. Ya, wow. Ya, kemudian 26. Isim. Isim. Ya, isim dhamir. Isim domir. Nah, ini gak ada masalah kan? Fi'il mudhari, sahih akhir, mutal akhir, dan nasab. Insya Allah. Nanti banyak sekali itu. Ya, banyak sekali. Oke, sekarang kita bikin jamak dan tasniyah. Khasyi'un, kalau tasniyahnya berbunyi. Khasyi'ani. Khasyi'ani. Kemudian kalau khasyi'in, jar. Khasyi'atun. Khasyi'ain. Khasyi'aini. Kalau nasab Khasyi'aini. sama. Sekarang jamak, karena ini jamak mudzakkar, rumusnya kalau rafa menggunakan wawu, kemudian jar sama nasabnya menggunakan ya. Coba sekarang bunyikan. Khasyi'un. Khasyi'una. Khasyi'una. Jamak. Una. Sekarang kalau jar. Khasyi'ina. Khasyi'ina. Kalau nasab. Khasyi'ina. Khasyi'ina. Sekarang makna dua lagi. Rafa sekarang. Mazduhatun. Mazbuhatani. Nah, sama ya, dua. Kalau belajar, Mazbuhataini. kalau nasab sekarang, Mazbuhataini. mazbuhataini. Sekarang jamak, karena dia jamak muannas, coba. Mazbuhatun. Panjang ya, panjang belakang. Mazbuhatun. Sekarang jar. Mazbuhatin. Oke, nasab. Mazbuhatin. Oke, sama. Sekarang, nah, coba silakan dibuka rumusnya. Ini kalau nggak pakai rumus, kalau belum ini nggak bisa bunyi. Mbak, sekarang yang pertama ini pola kedua maaf. Kedua. Ya, rumusnya AI. Khobaza. Khobaza. Terus Yahbizu. Yahbizu. Yakhbizu. Oke, yakhbizu. Lambarnya Ihbiz. ikhbiz. Terus makna subjeknya Khabizun. bizun. Kalau Makhluk. objeknya Mahbuzun. oke, makhbuzun. Makna tempat waktu. Mahbuzun. Makhbizun. Oh, mahbizun. Kalau kasro itu kasro juga. Makhbizun. Sekarang ini
Satu. Satu. Au. Dabaro. Baro. Dabaro. Terus au. Yadaburu. Oke. Yadaburu. Yadaburu. Terus fi'il amarnya? Udabur. Udebur. Udabur. Udbur. Makna subjeknya? Dabirun. Oke. Dabirun. Terus makna Dabirun. objeknya? Madaburun. Madaburun. Terus makna tempat waktu? Madebarun. Ke Madabarun. Oh ya, Kemudian, madabarun. karena di sini ya, ini kolom terakhir ini patokannya di mudhari. Bila kasroh ikut kasroh. Kasroh. Nah, bila bukan Kalau- kasroh semuanya fathah. Arun. Oh, oke. Ya. Sekarang ini 3. Double A. 3. A. Zaro'a. Zaro'a. Zara'a. Terus fi'il mudhari'nya? Yazro'a. Yasro'u. Yazra'u. Yazro'u. Yazra'u. Terus fi'il amarnya? Izro. Izro. Izra. Isim makna subjeknya pelakunya? Zari'un. Oke. Zari'un. Makna objeknya? Mazru'un. 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 Isim makna tempat waktu? Mazro'un. Ikut di kolom Mudhari. mudhari. Mazra'. Ya. Terus ini berapa huruf? 4. 4. Oke, kalau 4 itu berarti tambahannya berapa? Satu. 1. Oke, bacanya Atba'ah. atsba'a. Ingat, Atba'ah. kalau 4 huruf mudhari'nya depannya pasti dhamma. Jadi Yuk. Yutba'ah. bi'u. Yutba'u. Yuk. Bi'u, Yutbi'u. Ya, kalau jangan yutba'u, kalau yutba'u nanti pasti. Jadi yutbi'u, mengikuti. Sekarang kalau fi'il amarnya apa? Atbi'a. Oke, atbi'. Atbi'. Terus masdarnya? Masdar tuh apa? Masdar itu kata kerja yang dibendakan. Itba'un. Nah, itsba'un. Itsba'un. Jadi cara membuatnya kita lihat fi'il madinya. Kalau fi'il madinya berupa hamzah seperti atba'a gitu, nanti satu huruf sebelum terakhirnya harus dipanjangkan pakai alif. Terus hamzahnya harus dikasroh. Hamzahnya kasroh. Terus kalau ada di antara hamzah dan di antara huruf yang panjang ini masih ada yang hidup, seandainya, maka harus dikasrohkan. Ya. Yang hidup itu harus kasroh, harus ke bawah. Sekarang isim makna subjeknya apa? Mutbi'un. 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 Kalau makna objeknya apa? Mutba'un. Mutba'un. Terus makna tempat waktu? Mutba'un. Mutba'un juga. Sekarang 3 huruf asli apa saja? Ta'ba'ain. Oke, ta'ba'ain. Ta'ba'ain. Berikutnya, ini berapa huruf? 1, 2, 1, 2, 6. 4, 5. Ayo. 1, 2, 3, 4, 6. 6. Oke, kalau begitu tambahannya pasti berapa? Kalau 6. 3. 3. Apa saja tambahannya? Alif. Jangan Sin, alif. Hamzah. Hamzah. Terus? Sin, ta. Nah, bacanya sekarang apa bacanya? ta, Istaskhona. Istakhona. Terus fi'il mudhari'nya? Yas. Ya. Hinu. Ya, ke bawah ya. Yastaskhin. Fi'il amr. Istakhin. Istakhin. Terus masdarnya? Ingat kalau ada hamzah
Ya, Ah. hamzahnya tetap kasroh. Sebelum terakhir panjang pakai alif. Kalau ada di antara di tengah-tengah masih ada yang hidup, maka dikasrohkan. Coba. Gimana? Bukan Is. istah Nah, istah Is. is. oh is Khonun. konun. Nun. Istifkhon. Oh, kalau masih ada dikasrohkan. Bukan kalau ada yang di tengah ya masih hidup, Hmm. itu dikasrohkan. Istisqonun. Sekarang makna subjeknya, pelakunya. Mustafhinun. 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 Inun. Oke, kalau makna objeknya Mustashanun. Mustafkhonun. Kemudian makna tempat waktu. Sama ya. Mustafkhonun. Mustahhanun. Oke. Sekarang huruf aslinya apa saja? Fa, Fa, nun. nun. Oke, fa, kha, nun. Sekarang berikutnya itu berapa huruf yang di bawah? 5. 3, 4, 5. 5. Kalau begitu tambahannya apa dan apa? Ta dan Ta dan alif. alif. Tak sama alif. Baik. Sekarang bacanya apa bacanya? Tafakola. Kola. Kola. Sekarang fi'il mudhari'nya Biasa kilu. ya Qalu. taqulu karena Qalu. awalannya tak ya. Oh, Kalau iya, iya. awalannya tak selalu fathah terus untuk fi'il mudhari dan fi'il amar. Yatafaqalu. Sekarang fi'il amarnya Tasaqol. tasaqol ya, nggak boleh ke bawah. Tasaqol. Kemudian masdarnya Tasaqulun. tasakhulun. Terus makna subjeknya Matasaqilun. Ilun. bukan Mutas. Mutasaqilun. Mutasaqilun. Tasakhulun. Terus makna objeknya Mutasaqalun. Kolun. mutasakhulun isim zaman makna tempat atau waktu. Mutasaqalun. Kolun. Mutasakhulun sama. Sekarang huruf aslinya apa saja? Saqola. Qaf lam. Kita koplam. Udah nih ya, udah anggap lengket ya. Belum terlalu lengket. Oke. Nah sekarang ini rumus yang kemarin coba bisa dilihat kembali. Kita menyesuaikan Rumusnya. ini fi'il madhi nih, fi'il madhi. Bunda udah dapat belum rumusnya yang terakhir nih? Tasrif lugawi ya Pak ya? Ya, tasrif Lihat dulu. lugawi. Kon ada. Di handphone ada ya. Lengkap di grup itu. Iya. Oh, ini yang barusan ya. Yang sebelumnya Ibu. Yang Yang 10 Januari. Januari. Oke, udah. Nah, Tasrif lugawi. Nah, itu ada rumus-rumusnya. Sekarang ada tiga kotak ini sebenarnya. Ini kotak yang atas sama tengah sama yang bawah. Yang atas ini untuk orang ketiga. Ya. Orang ketiga itu dia, mereka berdua atau mereka banyak. Orang ketiga itu kamu. Orang kedua, dan orang pertama, orang yang berbicara. Sekarang kalau dia seorang laki-laki, atsba'a. Kalau dia seorang perempuan, Atba'at. atsba'at, ada taknya mati. Kemudian mereka berdua laki-laki, tinggal tambah alif. Atba'a. Atsba'a. Terus kalau untuk mu'anas, dua tapi perempuan. Atba'ata. Oke, Ba'ata. terus mereka laki-laki telah. Atba'u. Ba'u. Merekanya perempuan sekarang. Atba'an. Ba'na. Atsba'na. Ingat nanya jangan panjang ya. Kalau nanya panjang jadi kami nanti. Kalau nanya panjang jadi geser maknanya menjadi kamu. Sekarang kalau kamu laki-laki.
Atba'ta. 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 Kalau kamu perempuan? Atba'ti. Berarti kalau kalian berdua laki perempuan sama. Atba'tuma. Una. Tuma. Sama kan? Ya. Sekarang Tuma. kalian jamak laki-laki. Atba'tum. Oke. Kalau kalian perempuan? Atba'tuna. Atba'tunna. Aku. Atba'tu. Atba'tu. Ya. Kalau kami? Atba'na. Atba'na. Nah, ini sering kita harus ingat, jangan sampai ketukar. Ini nanya panjang, ini nanya pendek. Sama nggak bacanya, mirip kan? Ya. Ini atba'na, ini atba'na. Ya. Jadi kalau yang pakai pendek untuk siapa? Yang pakai pen. Mereka Perempuan. perempuan. Oke, mereka tapi perempuan. Sekarang kalau atba'na gitu, Kami. kami bebas, kami itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Makanya di sini kalau pendek dipanjangkan, maka berubah maknanya, atau panjang dipendekkan juga akan berubah makna. Sekarang fi'il mudhari sekarang. Dari yutbi'u. Ilmu Dori. Yutbi'u dia laki-laki. Kalau dia perempuan? Laki ini? Dia perempuan? Bukan. Tutsbi'u. Oh iya, tak. Jadi Iya, pakai tak. Sekarang berdua, mereka berdua laki-laki. Ani. Yutbi. Yutbi'ani. Kemudian berdua laki perempuan. Yutbi'ani. Ya. Yutbi'ani. Oke, sekarang mereka laki-laki. Yutbi'una. Yutbi'una. Kalau mereka tapi perempuan. Nah, Ya, jangan ragu-ragu. Yutbi'na. Ragu-ragu. Salah, benar aja ragu, gimana kalau salah kan? Nah, sekarang kamu seorang laki-laki. Kalau untuk orang kedua itu pasti depannya tak semua. Kalau mudhari. Jadi apa ini? Tatbi'u. Dhamma. Tutbi'u. Tutbi'u. Kemudian kalau kamu satu perempuan gimana? Ya. Tutbi'ina. Tutbi'ina. Terus kalian berdua. Tutbi'una. Apa gitu, benar? Enggak. Tutbi'ani. Karena dua orang. Kalau dua itu kan pasti ada alifnya. Iya. Oke. Sekarang tutbi'ani. Kalau ini? Sama. Tutbi'ani. Sama. Kalian laki-laki. Jamak. Mudzakkar. Tutbi'una. Kalian jamak perempuan. Sekarang kalau aku. Kemudian kami. Coba sekarang ini fi'il mudhari semua kan? Ustadz, itu yang harokatnya itu berubah atau enggak sih sebenarnya? Jadi cuma ta'ya-nya aja atau harokatnya berubah juga? Oh, jadi awalannya aja
pakai ta, ya. Iya. Jadi Harokatnya nggak ada yang untuk berubah. harokatnya tergantung pertama kali kita ketemu. Kalau ketemunya domah semua. Mm-mm. Oh, iya. Kalau ketemunya fathah semua, nggak usah diganti. Mm-mm. Ya. Oh, ini tergantung juga ya. Kalau yang mereka Tergantung. berdua kan ada alifnya jadi fathah gitu ya. Yang tengahnya Iya. ainnya. Oh iya, kalau ini kan akan mempengaruhi. Iya, ada alifnya. Sebagaimana juga kalau ada wawu, nanti jadinya dhamma. Jadi dom. Kalau ada alif jadinya fathah. Iya. Ya, itu fleksibel. Oke. Nah, sekarang di layar ini nih, semuanya fi'il mudhari bukan? Ya. Oke, sekarang coba kita lihat dengan kacamata 3 pembagian fi'il mudhari seperti yang tadi kita pelajari. Nah, sekarang ini fi'il mudhari apa nih? Af'al Itu sehat khamsah. kan? Hamzah. Sahih akhir. Sahih akhir. akhir. Iya, sehat. Kalau ini Sama. Sama sahih sama. akhir. Ya, kan fi'il mudhari kan cuma ada 3. Sahih Iya. akhir, mutal akhir, af'al khamsah. Nggak ada yang keempat, fi'il mudhari sama, nggak ada. Fi'il mudhari sama, pasti kan jawabannya sama. Yang bawah semua baru af'al Nah, khamsah ya. Afal hamzah. Sekarang coba ini Kecuali fi'il mudhari apa ini? Afal hamzah. af'al khamsah. Ini, Af'al khamsah. ini, Af'al khamsah. ini, Afal hamzah. bukan. Bukan ini, bukan. Kan harus ini alif ini tahu ya kan? belakangnya Ini non kan beda. Oh, berarti itu sehat ya? Sahih akhir. Ini kebalikannya betul sahih akhir. Ini, sahih akhir. Oh, yang akhir. ini, Af'al khamsah. ini, Af'al khamsah. ini, Af'al khamsah. terus Af'al khamsah. Ini yang sahih akhir. sahih akhir. Ini, Sahih akhir. ini, Sahih akhir. Sahih akhir. Nah, bisa ditangkap nggak? Iya. Itu fi'il mudhari itu selalu seperti itu. Oke. Oh, iya. Mutal akhir. Jadi selalu di sini tuh pasti ada khamsah. Kalau sudah sahih akhir, sudah pasti nggak ada mutal akhir gitu ya. Artinya begini, afal khamsah itu bisa diambil dari sahih akhir, bisa diambil dari mutal akhir. Saya ulang, afal khamsah itu bisa bahan bakunya bisa dari sahih akhir, bisa dari mutal akhir. Artinya tidak akan pernah bakal disebut antara sahih akhir atau sahih akhir dan mutal akhir berbareng. Kalau di sini, ini fi'il mudhari apa? Sahih akhir. Kalau ini? Afal hamzah. Af'al Nah, khamsah. udah. Jadi kalau sudah sahih akhir pasti sahih akhir dan afal khamsah. Kalau disebut mu'tal akhir pasti mu'tal akhir dan afal khamsah. Jangan kita ini membahas sahih akhir tiba-tiba ada yang mu'tal akhir, itu enggak mungkin. Ya, jadi satu-satu antara sahih atau mu'tal itu salah satu. Enggak boleh dua-duanya. Oke, sekarang fi'il amrnya atbi'. Kalau ini kamu laki-laki, kalau kamu perempuan apa? Pakai tambahin ya aja. Ya, jadi Atbi'i. Kalian berdua? Tambahin alif. Atbi'a. Sama nih, laki perempuan kan? Tambahin. Perempuan sama. Terus kalian jamak? Tambahin wawu. Atbi'u. Kalau kalian jamak perempuan? Tambahin na. Non. Atbi'na. Oh, di sini contekan di bawah. Iya, nyari ya Bun, aku juga tadi nyari. Mana ya? Belum paham, nggak bisa jawab. Ada contekannya semua. Ada di bawah. Mana? Paling bawah. Ya. Oke, sekarang ini ya. Dulu sudah pernah kita belajar tentang kata kerja pasif.
Udah pernah belum? Tapi lupa. Gini aja dulu kilas ya. Langsung dulu. Kata kerja pasif itu dalam bahasa Arab diistilahkan dengan majhul. Majhul itu dari kata jahil itu. Apa artinya jahil? Jahiliyah. Apa artinya? Jahil kan biasanya diartikan nggak positif aja, negatif. biasanya kan bodoh Jahil. gitu kan, jahil itu. Bodoh. Bodoh. Makanya jahiliyah itu zaman kebodohan. Jahiliyah. Oke, nah majhul itu maksudnya kalau bodoh itu apa? Tahu apa tidak tahu? Bodoh tidak tahu. Bodoh itu tahu apa tidak tahu? Tidak tahu. Nah, jadi kata kerja pasif itu diistilahkan dengan majhul. Majhul itu artinya tidak diketahui. Apanya yang tidak diketahui? Tidak diketahui subjeknya. Jadi tidak diketahui itu maksudnya tidak disebutkan. Ya, kalau misalkan gini, siapa namanya, si Joko misalkan ya, Joko membaca koran. Kata membaca itu aktif atau pasif? Aktif. Aktif ya. Kalau pasif, kalau dipasifkan gimana? Di koran dibaca Joko. Itu bahasa Indonesia. Oh, kalau di sana gimana? Bahasa Indonesia itu masih lengkap. Maka bahkan resminya itu kurang sebenarnya. Ada olehnya. Dibaca oleh Joko. Sama bahasa Inggris juga begitu. Ada by-nya. The book read by Joko. Ya, read by. Ada Was by-nya. read by Joko. Bahasa Arab tidak boleh begitu. Ya, jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris, kalimat pasif itu pasti lebih panjang dari aktifnya. Karena menambahkan satu kata lagi by atau oleh. Ada menambahkan satu kata yaitu oleh. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu pasif harus lebih pendek. Pasif harus lebih pendek dari aktifnya. Kenapa? Karena pelakunya harus majhul, tidak disebutkan. Jadi misalkan tadi Joko membaca buku, maka pasifnya dalam bahasa Arab buku dibaca, buku telah dibaca. Udah gitu aja, nggak pakai oleh, nggak pakai by. Ya, loh kenapa? Namanya saja pasif. Pasif itu majhul, majhul itu tidak disebutkan. Nah, tapi kan saya belum tahu gitu kan, misalkan ngeyel gitu kan, saya belum tahu, makanya kalau nggak disebutkan saya nggak tahu. Kalau masih pengen tahu, jangan dijadikan pasif, dikembalikan ke aktif lagi. Jadi karena pasif itu memang konsepnya tidak ada penyebutan subjek, pelaku asli itu tidak disebutkan. Nah, tidak menyebutkannya subjek di dalam kata kerja pasif dalam bahasa Arab itu ada satu dari dua kemungkinan. Penyebabnya ya, ada satu dari dua kemungkinan. Kenapa tidak disebutkan? Kemungkinan pertama adalah tidak disebutkan itu karena memang tidak diketahui siapa pelakunya. Tidak diketahui dan nggak ada yang tahu satupun. Contoh, dulu kita contohkan apa? Sandal dicuri di masjid. Sandal telah dicuri. Dia masuk masjid, pulang-pulang, mau pulang, sandal nggak ada itu. Nah, kalau ditanya siapa yang nyuri, ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya udah, maling. Ya itu mah unknown. apa ya? Jadi sandal dicuri maling. Ya dari dulu yang namanya pencuri itu maling.
Maling. Nggak perlu disebutkan Nggak ya. perlu Udah disebutkan. tahu itu maling gitu Iya, ya. jadi malingnya itu Iya. siapa? Nggak ada yang tahu. Makanya cukup Iya. sandal telah dicuri. Selesai. Iya. Nah, kemungkinan kedua bisa jadi pelakunya itu semua orang tahu. Seperti Allah menciptakan manusia. Manusia telah Pasti kan? diciptakan. Ya sudah. Ya. Diciptakan siapa? Masa nggak tahu? Nah, gitu Pasti ya. Allah. Pasti Allah. Masa nggak tahu? Iya. Nah, itu majhul seperti itu. Itu polanya seperti itu. Majhul. Jadi kata kerja pasif. Dan yang bisa dipasifkan itu dari kata kerja, dari fiil cuma dua. Yaitu fiil madhi dan fiil mudhari. Fiil amar nggak bisa kan? Fiil amar nggak ada, perintah pasif itu nggak ada. Yang ada hanya fiil madhi dan fiil mudhari. Sekarang rumusnya, konsepnya, rumus pasif sekarang. Untuk fiil madhi, rumus pasif pada fiil madhi adalah dengan didhammahkan awalnya dan kasroh sebelum terakhir. Itu caranya. Dhammah awalnya dan kasroh sebelum terakhir. Dhammah awal, kasroh sebelum terakhir. Jadi rumusnya UI. Kalau fi'il madhi rumusnya UI. U depan, I sebelum terakhir. Maka seperti ini. Kita andaikan ada sebuah kata, kemudian 4 huruf. Maka depannya dhammah dan sebelum terakhir ini kasroh. Bukan yang terakhir ya, sebelum terakhir. Patokannya sebelum terakhir. Nah, itu baru ya rumus fi'il madhi. Nah, sekarang bagaimana kalau rumus untuk fi'il mudhari yang pasif? Mirip. Sama-sama dhammah awalnya, tapi bedanya di sebelum terakhir. Kalau fi'il madhi sebelum terakhir itu kasroh, sedangkan fi'il mudhari itu sebelum terakhir diharokati fathah. Jadinya seperti ini. Dhammah fathah. Ya, UA. UA. Jadi rumusnya untuk fi'il mudhari UA, kalau untuk fi'il madhi UI. Bisa ya? Ya. Oke. Contoh. Qara'a Membaca. Ar-rajulu, laki-laki itu. Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Saya ulang. Qara'a membaca. Ar-rajulu, laki-laki itu. Al-Qur'ana, Qur'an. Jadi qara'a ini fi'il madhi. Siapa yang baca? Laki-laki. Rajulu. Makanya rofa, fa'il, subjek. Membaca apa? Al-Qur'ana, objek. Al-Quran. Nasab, ya kan? Nah, sekarang kita bikin pasif sekarang. Maka langkah pertama harus merubah fiilnya dulu sesuai dengan rumus tadi. Karena ini fiil madhi, maka untuk menjadikan pasifnya dengan rumus UI. Maka bunyinya menjadi Uri'a. Oke. Ya. Cara penulisan hamzah itu ada caranya ya. Hamzah itu nulisnya jangan semuanya ditaruh di atas alif kayak gini. Ini ditulis begini itu karena sebelumnya fathah, roknya fathah. Kalau roknya kasroh harus ditaruh di atas cangkangnya ya itu. Quri'ah, udah ya. Jadi langkah pertama kita rubah fiilnya menjadi pasif sesuai dengan rumusnya masing-masing, fiil madhi ataukah fiil mudhari. Qara'a menjadi quri'ah. Habis itu langkah kedua, buang subjeknya, buang. Saya ulang. Buang. Oke. Setelah dibuang, tempatnya fa'il, tempatnya subjek itu kosong kan? Iya. Ya. Karena kosong kita geser. Objeknya kita geser. Kalau sudah, terus ini kita rubah. Yang tadinya nasab kita rubah jadi rafa. Sudah jadi. Quri al-Quran. Quran telah dibaca. Selesai. Quran telah dibaca. Jadi pasif itu pasti lebih pendek dari aktif. Pasif lebih pendek dari aktifnya. Sekarang ini bedanya begini.
ini yang pertama, contoh yang pertama, subjek dan objeknya, fa'il dan maf'ul bihnya ini sama-sama mudzakkar. Ya. Kalau ini fa'ilnya mudzakkar, ininya muannas. Oke. Qara'a ar-rajulu al-majallata. Laki-laki itu membaca majalah. Majalah ya majalah ya. Majalah itu bahasa Arab. Majalah apa namanya? Kemudian jadikan pasif sekarang. Kuri. Uri. Nanti calonnya subjek pasif mana? Calonnya. Ya, Uriu. ya. Qara'a. Kalau tadi kan ini Majalah. Quran kan tadinya Iya. objek, kemudian Objek. ditarik menjadi subjek. Ya. Jadi Sekarang subjek. nanti calonnya subjek mana? Calonnya subjek Oh, pasif. majalah. Majalah. Majalah mana semudaka? Baca. Majalah Mana semudaka? tunggal. Ada Mu'annas. sama. Manas ya. Mu'annas. Jadi nanti ininya harus kita jadikan manas. Ayo. Qara'a menjadi Oh, Oh iya. kuri. Kuriatan. Kuriat. Kuriat. Oh, Nah. kuriat. ditambah ta. Ya, Karena nanti karena mu'annas. calon subjeknya manas. Nah, terus habis itu dibuang subjeknya, Bilang. geser, terus diganti rofa. Udah selesai. Kuriat. Bacanya gimana? Kuriat al-majalah. Ya, kalau dibaca langsung quri'atil majallatu. Kuriatil. Quri'a. Ya, kalau mati ketemu mati itu harus dikasroh. Itu hanya cara baca ya. Ya. Quri'atil majallatu. Majalah. Majalah. Begitu cara membuat kata kerja pasif seperti itu. Jadi bisa ditangkap nggak? Bisa. Ya, nanti diulang-ulang saja. Ya, kalau apa namanya, kita harus curiga kalau kita mendapati fiil depannya dhammah, curiga aja, bisa jadi itu pasif. Tinggal melihat satu huruf sebelum terakhir, cocok nggak dengan rumusnya UI atau UA tadi. Jangan tertukar, karena fiil mudhari itu ada yang aktif tapi dhammah depannya, bukan pasif. Karena kombinasinya tidak UI, tidak UA tapi UI. Seperti yang fi'il mudhari yang 4 huruf itu kan pasti dhammah depannya. Padahal dia bukan pasif. Nah, jadi nggak boleh lupa apa namanya kombinasi tadi, kombinasinya. Nah, sudah. Nah, itu aja dulu. Jadi sudah. Namanya majhul ya. Nah, ini juga begitu. La tufattahu lahum abwabus sama'i. Tidaklah Tufattahu dibuka. Tidaklah dibuka lahum bagi mereka abwabus sama'i. Pintu langit. Pintu langit. Ya, kalau pintu saja satu, tunggal, babu. Okay. Kalau jamak, abu-abu. Kalau ditanya ini jamaknya apa? Jamak beraturan atau tidak beraturan? Dari babu ke abu-abu. Kalau beraturan itu hanya dua, jamak muzakkar pakai una atau ina, atau jamak muannas dikasih alif sama tak dibuka. Iya, berarti tidak beraturan. Nah, berarti tidak beraturan. Namanya jamak yang tidak beraturan itu punya namanya apa? Lupa namanya. Jamak yang tidak beraturan namanya jamak taksir. Ingat-ingat di taksir. Ya, jadi sesuai dengan taksiran. Jadi tidak ada rumus. Kira-kira. Oh iya. Namanya jamak taksir. Nah, terus ada ini. Ada ketentuan. Semua jamak taksir adalah mu'annas. Semua jamak taksir adalah mu'annas. Tidak pandang apakah itu tunggalnya mudzakkar atau mu'annas. Mau ketika tunggal dia mudzakkar, mau ketika dia tunggal itu mu'annas, begitu dia sudah dijadikan kata kerja pangkal. Begitu dia dijadikan jamak taksir,
kata kerja yang tak beraturan, maka secara otomatis jenisnya adalah mu'annas. Jadi semua jamak taksir, semua jamak yang tak beraturan adalah mu'annas. Ya. Mu'annas. Semua jamak yang tak beraturan adalah termasuk abu-abu. Abu-abu ini adalah jamak yang tak beraturan atau yang disebut dengan jamak taksir, maka dia dihukumi mu'annas. Kalau ditanya, abu-abu ini rofa atau nasab atau jar? Rofa, nasab Ini atau apa namanya? Ini objek. bukan. Kalau objek nasab. Abu-aba. Abu-abu. Rofa Abu-abu subjek. rofa. Jadi subjek dari Oh iya, dibuka subjek dari itu apa namanya? la tufattahu kan? Tufat tahu. Jadi Ya, subjek dari kata kerja subjek pasif. kata-kata dibuka ya. Pasif kan? Oke. Pasif. Nah, jadi karena abu-abu ini adalah jamak taksir dan jamak taksir itu adalah pasti muannas, meskipun dari tunggal mudzakkar ya, nggak peduli lagi ya tunggalnya, begitu dia jamak taksir maka dia dihukumi muannas, maka fiilnya harus beradaptasi. Kalau muannas untuk mudhari maka depannya menggunakan ta, bukan yufattahu tetapi tufattahu. Nah, gitu. Baik, kalau subjek dari kata kerja apa namanya? Bahasa Arabnya istilahnya? Fa'il. Subjek dari fa'il. Kalau subjek dari kata kerja itu kata kerja aktif ya, fa'il. Kalau subjek dari kata kerja pasif apa istilahnya? Namanya apa ya? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Ini nih. Bentar. Yang pembagian i'rab. Naibul fa'il. Ini kan ini daftar kata yang harus rofa kan, isim-isim yang harus rofa. Ini coba lihat di nomor 1. Nomor 1 yang harus rofa adalah subjek dari kata kerja aktif. Kalau kata kerja aktif disebut fa'il. Kalau kata kerjanya pasif disebut naibul fa'il. Ya, ada naibul fa'il. Ya, sudah. Sekarang kita coba lihat di sini. Ini ada berapa kata dulu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 apa? La. Nah, 2. Tufattahu. Tufattahu. Yang ketiga. La. 4. Hum. 5. Abu-abu. Abu-abu. Nomor 6. As-sama. As-sama'i. Sekarang lainnya apa? Isim fi'il atau harf? Harf. Harf ya, harf nafi. Oke, mu'rab atau mabni? Yang tidak bisa berubah. Mabni. Mabni. Yang kayak gini sudah pernah kan? Sebelum-sebelumnya kan? Udah. Oh, oke. Mabninya mabni sukun. Mabni sukun. Karena alifnya ya, alif itu mati. Ya, selesai. Kemudian yang kedua, tufattahu. Apa tufattahu? Fi'il apa? Mudhari apa? Mudhari sehat Mudhari yang tadi. Sohe akhir. Sohi akhir. Ya. Tapi majhul. Tapi pasif. Nah, fi'il mudhari sohe akhir majhul atau pasif. Mu'rab atau mabni? Fi'il mudhari pasti bisa berubah. Mufrad. Rofa nasab atau jazm nih, tufattahu. Dia rofa. Kenapa rofa? Dia Tidak rofa ada karena tidak ada yang jazm. Karena tidak ada yang menasabkan dan tidak ada yang
Menjazmkan. Karena fi'il Menjazmkan. mudhari itu basicnya adalah rofa. Kecuali kalau ada yang menasabkan atau ada yang menjazmkan. Tandanya kalau dia rofa apa? Domah. Sama. Terus nomor 3, La. apalah? La itu tidak, itu Bukan. harf. Kalau tidak itu panjang. Ini lanya pendek. Oh, bagi. Bagi. Jadi apa? Bagi itu harf. Harf apa? Harf jar ya. Harf jar. Mabni atau mu'rab? Yang tidak bisa berubah. Mabni. Mabni. Fathah. Sekarang hum. Apa hum? Isim. Isim apa? Isim domir. Nomir baris muttasil. Mabni mu'rab. Isim eh, mabni. Mabni. Mabni sukun ya hum. mabni. Mahal apa Ya. hum? Mahal rofa. Mahal ada la, ada Mahal jar. mahal jar. Karena Karena dia seharusnya dia dijarkan lam. La itu. lah. Hum. Oke, tanda irobnya kosong. Sekarang Abu-abu. abu-abu apa? Abu-abu tadi. Pintu-pintu itu taksir. ini apa namanya, isim. Masih jamak taksir. Ya. Taksir. Jamak taksir. Mu'rab atau mabni? Abu-abu. Bisa berubah mu'rab. Berubah mu'rab. Rofa nasab atau jazam? Rofa. Rofa. Kenapa rofa? Karena dia subjek. Subjek dari Tufattahu. sebutannya sebagai Subjek. apa ya? Naibul fa'il. Oh iya tadi ya. Karena Baru pasif disebutin ya. naibul fa'il. Tandanya Naibul dhamma. fa'il. Sekarang Dhamma. sama apa sama? Isim Mufrad. mufrad. Ya. Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab atau mabni bisa berubah. Sama. Berubah. Rofa nasab atau jar? Rofa nasab atau jar? Jar. Ya, kenapa jar? Karena dia dijarkan. Karena mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih dari abu-abu ya. Sama ini. Tandanya kalau diajar apa? Di bawah kasroh. Kasroh. Oh, udah cuman gitu aja. Selesai. Ininya belum hafal, apa namanya istilahnya, terms-termsnya. Banyak soalnya. Yang penting paham. Kayak udah di otak gitu, tapi apa namanya? Nggak apa-apa, kalau cuma istilah nggak apa-apa. Tidak harus diistilahkan seperti aslinya. Yang penting paham posisinya, paham apa yang harus dilakukan, itu saja. Oke, sekarang kita lihat yang ke-45. Ya. Ini bacanya apa? Wasta'inu. Oke, sekarang wawu yang depan yang saya tunjuk ini isim, fi'il atau harf wa? Harf apa? Harf depan. Istinaf. Oke. Sekarang kalau wawunya kita penggal, kalau kita pangkas, maka bacanya apa? Ista'inu. Oke, ista'inu. Ini fi'ilnya fi'il amar ya. Fi'il amar untuk 6 huruf. Kemudian ada wawunya. Dulu di Al-Fatihah ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Apa? Nasta'in apa? Kami mohon pertolongan, gitu kan? Karena di fi'il mudhari itu nasta'in, itu fi'il mudhari untuk kami. Nasta'in. Sekarang kalau yang ada seperti ini berarti fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar, oke. Kalau begitu artinya? Kalian minta tolong.
Ya, kalian minta tolonglah ya. Kalian minta tolonglah. Ada wawunya ya. Mm-mm. Dengan sabar Oke. dan sholat. Coba kita baca sampai sini. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Dalam sholat dan sabar. Dan kalian minta tolonglah dengan Aha. Dalam sholat dan sabar dan sholat. Dengan sabar dan sholat. Sholat. Minta tolong kepada Allah itu harus dua, yaitu sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Apa sabar itu? Sabar itu apa? Menahan. Sabar. Sabar tuh Nahan apa? Oh. Artinya Sabar atau tuh- ini Ya, dalam konteks ayat ini. Minta tolong sama Allah itu dalam segala hal. ya. Itu ada dua syarat. sabar. Sabar dan sholat. Iya. Apa sabar? Sabar itu Menahan dalam ikhlas, istiqomah, Pak. berpikir positif. Terus gitu ya Pak ya? Sabar Ya, itu menahan supaya tetap di jalan Allah, ya, Pak. Tahan, jalan sabar itu berusaha. berusaha, iya. Ikhtiar, Iya. Jadi bukan menerima ikhtiar sama ya, bukan. berprasangka baik. Jadi kalau kita pengen sesuatu, ya, kemudian saya minta tolong sama Allah misalkan, oh saya sabar kok nggak ngapa-ngapain, saya sabar banget, tunggu Sama. aja. Kira-kira selesai nggak masalah itu? Nggak selesai. Enggak, harus berusaha. Ya, justru kalau Ya. orang nggak sabar itu pasti nggak berusaha. Orang frustrasi itu nggak akan berusaha, Iya. pasti nggak sabar dia. Jadi minta tolong dalam segala hal, misalkan, saya, ya Allah, berikan saya kefahaman nih mubtada khobar misalkan. Terus diem aja gitu. Nggak baca. Nggak belajar. Dalam Oh, ya iya. Ustaz ya. Catatannya nggak dibuka lagi. Rekamannya pun nggak diputer gitu kan. Jadi Nggak di print nih, nggak di print. nggak, itu nggak ada usaha. Nah, Iya, jadi benar. minta tolong itu harus satu sabar. Sabar itu berarti mau berusaha. Berusaha. Nah, kemudian yang kedua, wassalah. Sholat itu apa? Sholat. Mendirikan sholat. Sholat itu ada dua. Sholat itu bersujud. Sholat itu ada dua. Ada sholat secara bahasa, ada sholat secara istilah. Berdoa. Nah, secara bahasa, secara etimologis itu adalah berdoa. Nah, baru sholat secara istilah, secara terminologis, sholat itu adalah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, itu sholat secara istilah. Tapi kalau secara bahasa, sholat itu adalah doa. Gitu. Nah, ini bisa dua-duanya. Bisa berdoa saja, bisa berdoa dalam sholat. Nah, jadi berusaha, harus berdoa di dalam biasa, di luar sholat, atau juga bisa berdoa sambil sholat. Nah, itu bisa dilakukan dua-duanya. Baik, dan kabiratun dan al-khasyi'in. Kabiratun apa artinya kabir? Kabiratun apa itu? Besar. Besar. Oke, besar itu kalau diangkat rasanya Berat. Berat. nah, ini di sini bisa kita artikan berat. Oh. Meskipun Karena dia kita- isim ya. Ya, karena itu mengajunya, coba kita lihat sebelum kabiratun. Sifat. Ada Wa innaha. Coba innaha. Ha itu apa? Domir bukan? Ha itu domir kan? Domir. Oke. Ha itu untuk muadzakar atau muannas? Nih, coba Muannas. bedakan antara innahu sama innaha. Kalau innahu untuk Innaha. kalau innahu huwa Huwa. untuk muadzakar atau muannas? Kalau Huwa itu Muannas. dia yang huwa mudzakar. Huwa Mudzakar. mudzakar. Kalau ha Kalau itu sama hiya. dengan dia atau ha. ya. Itu untuk muannas. Oke, pertanyaannya Muannas. sekarang innaha, ha itu muannas atau mudzakar? Muannas. 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 Berarti ini innaha dan sesungguhnya dia apa? Ini kembali. Salat. Muannas kan? Sholat muannas Iya. kan? Iya. Nah, jadi Karena belakangnya Iya, tak marbutoh. tak marbutoh, berarti innaha itu kembalinya ke sholat. Oke. Sekarang kita artikan wa innaha. Dan Dan sesungguhnya sholat Sholat itu itu berat. Sesuatu yang berat. Lakabiratun apa artinya lakabiratun? Lanya apa lanya? tidak
Tidak. Kalau la tidak itu panjang, ini pendek. Oh, Oh, bagi. Bukan juga. Kalau bagi itu lahum, itu ada dhamir. Lahum. Bukan Oh dhamir. iya. Kalau bukan dhamir apa? Artinya Bukan sungguh. sungguh Oh, berat. sungguh. Oh, Jadi sungguhnya ini ada sungguh. 2 nih. Inna juga Iya. sungguh, lanya juga sungguh. Coba kita Sungguh. artikan lagi. Wa innaha lakabiratun. Dan sesungguhnya sholat itu Benar-benar sungguhlah berat. Aha, illa Kecuali alal khashi'ina. atas orang-orang yang khosyin. Nah, khusuk, orang-orang yang khusuk. Khusyuk. Jadi sholat itu pasti berat. Oh, gak males, ntar aja. Masih jam segini ini gitu kan, males. Illa alal khashi'in, kecuali pada atas orang-orang yang khusyuk. Khusuk. Nah, Insya khusyuk. Allah. Khusyuk itu apa? Nanti dijelaskan di ayat berikutnya. Insya Allah nanti Selasa depan. Wah, Itu nggak sabar nunggu. ada khusyuk dijelaskan di ayat berikutnya, di ayat 46. Oke. Cukup untuk hari ini? Oh ya, ingat saya. Pak Ustadz, kalau Ya. misalnya kayak rokib sama atid itu kok katanya itu sebenarnya rokibun atidun, Pak. Itu Ya, katanya bukan nama, tapi itu bisa bukan nama, karena Rasul itu kan juga pengawas sebenarnya. artinya pengawas. Oh, yang mengawasi. Atidun? Ya, hampir mirip sama. Oh, dua-duanya itu. Iya, cuman biasanya kalau rokib itu kan lebih ke arah positif ya, yang mengawasi hal-hal yang baik gitu kan. Nah, kalau atid itu biasanya yang untuk mencatat dosa gitu kan, kesannya selamanya kan gitu. Jadi, tapi itu nama, Pak Ustaz, sebenarnya nama atau memang ada yang mengatakan nama, ada yang mengatakan itu hanya istilah saja. Lagi pula itu kan bahasa Arab, kan biasanya kalau malaikat itu namanya bukan bahasa Arab. Jibril itu bukan bahasa Arab. Jibril, Mikael, Israfil, Israil itu bukan bahasa Arab. Ya. Jadi rokib atid aja ya Pak, yang bahasa Arab. Kalau rokib itu secara bahasa nih ya, rokib itu artinya pengawas. Secara bahasa rokibun itu artinya pengawas atau yang mengawasi. Nah, kalau kalau ya pengawas atau penjaga atau pengawal itu rokib. Kalau atid itu yang tersedia gitu loh. Yang ada secara bahasa ya, yang ada atau yang tersedia. Itu atid. Jadi ada terus nyatet, maksudnya ada terus nyatet dosa gitu. Kalau rokib itu menjaga agar orang itu bisa berbuat baik. Jadi ada yang mengatakan itu sebagai nama karena yang dari 10 yang malaikat yang wajib kita ketahui itu kan, terutama yang 4 pertama itu kan bahasa, kalau nggak salah bahasa Ibrani ya, bukan bahasa Jibril, Mikail, Israfil, Israil, itu bukan bahasa Arab. Baru kemudian ada Rokib, Atid, Munkar, Nakir, kemudian Malik, Ridwan, itu bahasa Arab semua. Munkar, Nakir, Ridwan. Jadi ada yang mengatakan itu sebuah nama. Nama juga nggak ada masalah. Memang nama bisa dari bahasa apa saja. Contohnya Jibril harus dari bahasa Ibrani. Ada Jibrail, ada il-nya itu bahasa Ibrani. Il itu Tuhan. Kalau bahasa Arab itu ilah. Nah, jadi Jibril itu Jibrail, Israfil, il itu Allah, Tuhan, ilah. Ustaz, kalau Jibril itu ada satu apa ada banyak? Satu. Oh, satu. Semuanya satu, Pak. Iya, Jibril itu kan perdana menterinya. Kalau yang lain-lain satu juga, Pak. Yang lain-lain bisa punya anak 2.
Bisa punya anak Bisa buah. juga. Kalau Iya. Jibril itu kan kepala dari seluruh malaikat. Jadi perintah Allah itu, titah Allah itu untuk sampai ke makhluk yang lain harus lewat Jibril dulu. Iya. Jadi kayak yang lain-lain itu nggak bisa langsung dari Allah, pakai Jibril dulu. Iya. Jadi Allah perintah ke Jibril baru bisa didistribusikan ke malaikat yang lain. Jadi macam kayak perdana menteri gitu ya. Nanti diatur ke bawahnya itu, misalkan oh ini perintah Allah untuk menurunkan hujan, ya berarti Jibril nanti baru diteruskan ke Mikail dan seterusnya. Jadi sesuai dengan jalur-jalurnya itu. Tapi semuanya lewat Jibril, makanya untuk yang sampai ke mana? Nabi Muhammad. Ya untuk mengantar nanti Mi'raj itu kan hanya Jibril. Isra Miraj. Dan hanya Jibril yang bisa sampai ngantar ke sana. Yang lain nggak ada yang bisa. Tapi begitu di Sidratil Muntaha yang bisa masuk cuma Nabi Muhammad, Jibril aja nggak diperkenankan. Gitu. Jadi yang sampai di wilayah itu hanya Jibril. Tapi begitu Nabi Muhammad masuk lebih dalam lagi ke Sidratil Muntaha, itu Jibrilnya nggak bisa ke sana. Cukup untuk hari ini? Cukup Pak Ustaz. Ya. Sekarang kita doa dulu. Silakan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma sirna minhuma nasina wa'alina minhuma jahil warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Terima kasih Ani. Makasih Pak Ustadz semua. Makasih Pak Ustadz. Sehat-sehat ya Ni, besok berangkat. Ya. Selamat lancar. Makin membaik. Amin. Dapat insya Allah. Amin. Terima kasih ya. Ya, assalamualaikum, Dani. Waalaikumsalam, Bunda. Pamit.